Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbankan Syariah 5E dengan saya Muhammad Zainal Nugroho Dewan Pembina Mahasiswa 2014-20186 dan rekan saya Siti Malamalia dengan NIM 2014-2161. Jadi kami sini akan mengevaluasi atau memberikan pendapat atau saran atau mengkritik video dari kelompok 6 yang tentang manajemen risiko strategi. Saya akan mengawali untuk memberikan pendapat. Jadi yang saya tangkap dari video itu, jadi si Laila itu merasa Laila itu sebagai pemimpin perusahaan, dia merasa ragu dengan pegawainya karena kayak masih baru, terus skillnya tuh belum memadai untuk di tingkat itulah gitu. Terus si Laila itu mau ngelakuin audit. Nah, karena itu perusahaannya tuh omsetnya turun drastis sehingga ada PHK gitu. Terus dia juga merasa kejanggalan karena manajemen perusahaannya ataupun sistem laporan keuangannya itu agak berbeda gitu. Jadi dia mau auditnya, dia sharing ke auditor, terus dia minta saran juga, terus dia dikasih saran. Pertama dia mendapat saran itu untuk melihat kinerja semua karyawannya. Yang kedua dia diminta untuk mengubah sistem manajemen di perusahaannya. Nah, kalau sudah melakukan dua itu, dia harus melakukan 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu mengadakan pelatihan untuk melatih skill masing-masing karyawannya. Nah, terus dia setelah konsultasi di auditor itu, dia langsung ke karyawannya ngasih ngasih saran ke karyawannya begini harus begini dan begini. Terus 1 tahun kemudian perusahaannya itu maju semakin pesat. Mungkin itu. Jadi intinya pada dasarnya manajemen risiko strategis ini pada dasarnya adalah manajemen dari salah satu perusahaan ini harus memperhatikan kinerja atau omset dari perusahaan tertentu ya kan? Ya, memperhatikan strategi ya, untuk menjaga omset setiap tahunnya. Jangan sampai si omset itu turun drastis begitu. Tapi sayangnya di video tersebut yang harusnya di pembahasannya untuk tentang perbankan syariah melainkan malah perusahaan di kelompok 6 ini. Jadi kami juga bakal menjelaskan sedikit tentang seputar yang kita ketahui tentang manajemen risiko strategis dimulai dari Siti Malamalia. Nah, jadi manajemen risiko strategi adalah suatu cara menetapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang kemungkinan akan terjadinya dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, selain itu juga, manajemen risiko strategis juga merupakan cara mengantisipasi risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penempatan atau pelaksanaan strategi bank dan tidak tepat, pengambilan keputusan yang tidak tepat juga, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Jadi di sini bank juga harus memperhatikan tentang perundang-undangan yang ada yang saat berlaku ya. Jangan sampai bank itu tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada faktor penentu risiko strategis. Yang pertama, perubahan peta persaingan bisnis. Di antaranya karena adanya pemain baru masuk ke dalam industri atau munculnya produk substitusi baru. Dan yang kedua, kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategi. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategi yang dilakukan ternyata tidak terlalu berkepentingan dan terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategi pada suatu bagian lainnya, akuntan suatu bank. Yang ketiga, tuntutan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
yang ada. Yang keempat, perubahan lingkungan makro. Semua perubahan yang terjadi dalam indikator ekonomi makro, kebijakan pemerintah maupun otoritas perbankan termasuk dimulai di area kerja sama regional. Yang kelima, perubahan perilaku pemangku kepentingan. Berbagai perusahaan di dunia yaitu seperti perilaku para pemangku kepentingan bank, yaitu para nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Nah, di sini juga ada contoh perubahan strategi yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah. Mungkin bisa kita lihat saat pemerintah memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan atau perbankan. Amandemen undang-undang ini salah satunya menegaskan berlakunya penghapusan pajak atau bunga ganda atas transaksi murabahah. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada lebih leluasannya Bank Islam menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah. Hal ini pula yang juga menarik minat pemain baru dalam industri perbankan Islam untuk masuk ke dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kita evaluasi dari round ke-6. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.